Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Riri Fatria dari kelas HTNA semester 6. Saya sebagai perwakilan dari anggota kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Perkembangan Pemikiran Filsafat Barat, yang mana materi ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Ilmu Filsafat yang diampu oleh Bapak dosen Ridho Putra. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil karya materi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri yaitu Riri Fatria dengan NIM 1318028. Yang kedua, Mas Rifa dengan NIM 1318037. Dan yang terakhir yaitu Saudara Wahyudi dengan NIM 1318031. Selanjutnya, kita akan langsung saja mendiskusikan atau mempresentasikan materi kami yaitu pemikiran filsafat barat, yang mana pemikiran perkembangan filsafat barat ini terdiri dari tiga masa perkembangan atau tiga masa periode. Yang pertama yaitu perkembangan pemikiran zaman Renaissance yang terjadi sekitar pada abad 15 sampai 16. Renaissance berasal dari bahasa Perancis yaitu kebangkitan kembali, dan dalam bahasa Latin yaitu re tambah nasci yang berarti kebangkitan kembali. Dari definisi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa definisi Renaissance merupakan sebuah pembangunan kembali atau sebuah kebangkitan. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri utama Renaissance. Renaissance memiliki empat buah ciri-ciri utama. Yang pertama, menghidupkan kembali rasionalisme Yunani. Yang kedua, kebenaran diukur berdasarkan gereja, bukan manusia. Yang ketiga, humanisme menganggap manusia mengatur dirinya dan dunianya. Adapun latar belakang munculnya perkembangan Renaissance yaitu yang pertama, kondisi sosial, yang kedua, kondisi budaya, yang ketiga, kondisi politik, dan yang keempat, kondisi ekonomi. Adapun dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan pemikiran Renaissance yaitu dampak positifnya yang pertama, berkembangnya di bidang ilmu dan kebebasan berpikir. Yang kedua, melahirkan tokoh-tokoh pemikir. Yang ketiga, melahirkan ahli sains dan perubahan. Dan yang keempat, terbentuknya masyarakat yang berdaya maju. Dan untuk dampak negatif dari perkembangan pemikiran Renaissance yaitu yang pertama, pada masa itu di samping terjadi kebangkitan kembali juga terjadi kebobrokan moral. Hal ini disebabkan karena tidak adanya moral dalam diri masyarakat. Yang kedua yaitu pada zaman Renaissance segala sesuatu dikerjakan berdasarkan materi. Beberapa tokoh yang terlibat dalam pemikiran filsafat Renaissance yaitu yang pertama, Nicolaus Copernicus, yang kedua Johannes Kepler, yang ketiga Galileo, dan yang keempat Francis Bacon. Beberapa tokoh yang terlibat dalam pemikiran filsafat Renaissance yaitu yang pertama, Nicolaus Copernicus, yang kedua Johannes Kepler, yang ketiga Galileo, dan yang keempat Francis Bacon. Selanjutnya yaitu perkembangan pemikiran abad modern. Terjadi pada abad sekitar 17. Ada hal-hal yang jelas menandai masa modern ini, yaitu berkembang pesatnya berbagai kehidupan manusia barat, khususnya dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik Yunani Romawi. Kebudayaan ini pula lah yang diresapi oleh suasana Kristiani. Di bidang filsafat terdapat aliran yang terus mempertahankan masa klasik. Aliran-aliran dari kungfu dan mazhab Stoa menjadi aliran-aliran yang terus dipertahankan. Pada masa Renaissance ini tidak menghasilkan karya-karya yang pada masa perkembangan pemikiran abad modern ini tidak menghasilkan karya-karya yang begitu penting. Adapun beberapa tokoh yang terlibat pada zaman Renaissance, pada zaman modern ini ialah yang pertama, ada beberapa tokoh yang menjadi perintis yang membuka jalan baru menuju perkembangan ilmiah yang modern.
Mereka adalah Leonardo da Vinci dari tahun 1452 sampai 1519. Yang kedua, Nicolaus Copernicus dari tahun 1473 sampai 1543. Yang ketiga, Johannes Kepler dari tahun 1571 sampai 1630. Dan Galileo Galilei dari tahun 1564 sampai 1643. Sedangkan Francis Bacon dari tahun 1561 sampai 1623 merupakan filsuf yang meletakkan dasar filosofisnya untuk perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dia merupakan bangsawan Inggris yang terkenal dengan karyanya, yang bermaksud untuk menggantikan teori Aristoteles tentang ilmu pengetahuan dengan teori baru. Pemikiran yang terakhir yaitu filsafat kontemporer. Terjadi pada abad ke-20. Filsafat kontemporer ini sering dikaitkan dengan postmodernisme. Hal ini dikarenakan karena postmodernisme yang berarti setelah modern merupakan akibat logis dari zaman kontemporer. Postmodernisme menyarankan kebebasan dan tidak selalu harus simetris. Contohnya, seni bangunan postmodern tidak terlalu mementingkan aspek keseimbangan dalam bentuk bangunan, melainkan sesuka hati yang membangun atau yang sesuai request. Kembali lagi kepada pemikiran kontemporer yang beranjak dari seni bangunan tadi. Sama halnya dengan itu, pemikiran filsafat kontemporer ini bebas. Kebebasan dalam memakai teori, menanggapi, dan mengkritik selama kebebasan tersebut merupakan suatu hal yang original. Adapun beberapa tokoh yang terlibat dalam pemikiran kontemporer ini seperti Martin Heidegger dari tahun 1883 sampai 1976, yang kedua John Paul Sartre dari tahun 1905 sampai 1980, dan yang terakhir yaitu Michel Foucault dari tahun 1926 sampai 1984. Baiklah, hanya sekianlah hasil dari presentasi kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami bacakan atau presentasikan dapat dipahami oleh para pendengar, khususnya dosen yang mengampu dan para teman-teman sekalian. Akhir kata, kami ucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.